Halo Batik Lovers, ketemu lagi dengan saya di Batik Organik Channel. Yuk dukung terus lokal brand pilihan kamu dan bangga memakai produk lokal. Sudah banyak loh produk lokal yang go global dan berkualitas, tentunya karena dukungan kita semua. Nah Batik Lovers, di video kita kali ini kita mau mengulas sedikit banyak tentang bagaimana sih perbedaan antara batik cap, batik print, dan batik tulis. Nah, pengen tahu detailnya seperti apa? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu untuk UKM batik di Indonesia. Nah, Batik Lovers, selama ini kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara batik cap, batik print, dan batik tulis. Selama ini kita menganggap ketiganya adalah sama. Padahal ketiganya ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, mau tahu detailnya seperti apa? Lanjut ke jenis batik cap yang pertama. Nah, Batik Lovers, ciri yang pertama pada batik cap adalah motifnya cenderung sederhana dan selalu berulang. Hal ini dikarenakan karena batik cap ini biasanya menggunakan alat yang disebut sebagai canting atau cap berbahan tembaga. Nah, ciri yang kedua ini memiliki aroma cairan malam yang sangat khas karena itu tadi diproses dengan menggunakan canting secara alami dan menggunakan lilin atau malam sebagai perintangnya. Nah, untuk ciri khas yang ketiga pada batik cap adalah pilihan motifnya sangat beragam. Nah, tentunya ini berdasarkan desain yang digunakan atau dituangkan pada penggunaan cap atau tembaga. Nah, kenapa menjadi lebih beragam? Karena batik cap ini lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Nah, untuk ciri yang keempat pada batik cap adalah warna pada bagian depan biasanya lebih terang atau pekat, sementara pada bagian belakang warnanya lebih tipis. Walaupun cap atau desain yang ditempelkan pada kain itu lebih jelas atau sangat jelas. Nah, untuk ciri yang kelima dari batik cap adalah ukuran kain yang biasa digunakan adalah 2 x 1 meter. Nah, bicara tentang tembaga yang digunakan, biasanya tembaga atau canting yang biasa digunakan untuk batik cap berukuran rata-rata sekitar 20 x 20 cm. Nah, kenapa ukurannya adalah dengan dimensi 20 x 20 cm? Hal ini adalah agar memudahkan para pengrajin dalam melakukan pengecapan pada batik. Nah, udah cukup jelaskan ciri khas dari batik cap ini. Nah, Batik Lovers, jenis batik yang umum kita jumpai adalah yang kedua adalah batik tulis. Nah, gimana sih ciri-ciri khas dari batik tulis ini? Mungkin sebagian Batik Lovers sudah mengetahui tentang bagaimana ciri khas batik tulis ini. Kita simak yuk perbedaannya. Nah, ciri khas yang pertama untuk batik tulis, motifnya satu dengan yang lainnya ini biasanya tidak simetris. Nah, sebab dikerjakan secara handmade atau menggunakan tangan, dan ukurannya pun tidak bisa sama persis, biasanya random atau acak. Nah, untuk desainnya sendiri kadang juga merupakan kombinasi dari berbagai atau campuran motif desain. Untuk yang kedua, ciri khas yang kedua, biasanya warna motif pada kain di bagian belakang sama dengan bagian depan. Nah, sebab proses membatik pada batik tulis itu biasanya dilakukan di sisi kedua kain apabila kain yang di bagian depan lilinnya atau malamnya tidak menembus sampai ke belakang. Hal ini dilakukan agar menghindari kebocoran warna dan juga menjaga kerapihan dari batik tulis itu sendiri. Nah, untuk ciri yang ketiga, biasanya batik tulis ini memiliki aroma yang khas karena menggunakan malam atau lilin sebagai perintahnya. Sama halnya dengan batik cap yang juga menggunakan malam atau lilin sebagai perintah. Tetapi perbedaannya adalah batik tulis ini dilakukan dengan menggunakan canting tulis.
Nah, canting tulis ini biasanya berbeda-beda ukurannya. Biasanya ukurannya ada yang dari 0 ataupun 1 dan seterusnya. Tergantung bagaimana lubang kecil atau besar yang bisa menuangkan malam dari sela-sela si canting tulis ini. Nah, untuk ciri khas yang keempat, biasanya batik tulis ini ukuran kain yang digunakan ini biasanya lebih besar dari batik cap. Nah, biasanya kain yang diproses untuk batik tulis itu memiliki panjang atau dipotong dengan panjang kurang lebih 2,5 ataupun 3 meter. Nah, hal kelima atau ciri khas yang kelima, biasanya batik tulis ini memiliki harga yang lebih mahal. Jelas tentunya karena prosesnya yang sangat handmade, karena bisa dilakukan lebih dari berbulan-bulan untuk menghasilkan satu kain saja. Nah, cukup jelaskan perbedaan atau ciri khas dari batik tulis ini dan perbedaannya dengan batik cap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Batik lovers, jenis batik yang ketiga yang kita jumpai adalah batik print. Sebetulnya menurut UNESCO yang disebut batik adalah yang menggunakan perintang lilin atau malam. Akan tetapi berbeda dengan batik print yang saat ini sudah banyak beredar di Indonesia. Pengen tahu detailnya seperti apa ciri-ciri dari batik print ini? Yuk disimak. Yang pertama, ciri khas dari batik print ini adalah prosesnya menggunakan mesin. Nah, proses yang menggunakan mesin ini tentunya berbeda dengan yang dilakukan pada batik cap dan juga batik tulis. Proses ini sama sekali tidak menggunakan campuran tangan secara alami. Dan biasanya menghasilkan, karena diproduksi dengan mesin ini, biasanya satu kali proses itu bisa menghasilkan ribuan batik. Nah, untuk ciri khas batik print yang kedua adalah kain print yang diklaim sebagai batik ini menghasilkan motif yang sangat rapi dibandingkan dengan batik cap dan batik tulis tentunya. Nah, kenapa sangat rapi? Karena benar-benar karena menggunakan mesin ini, jadi desain yang dituangkan merupakan zero fault atau hanya sedikit kesalahan pada prosesnya. Karena menggunakan mesin itu tadi ya, jadi tidak ada campuran tangan dalam prosesnya. Nah, ciri khas yang ketiga pada batik print yaitu biasanya batik print ini hanya memiliki satu sisi warna di bagian atasnya saja, sedangkan di sisi bagian dalam kain itu biasanya tidak muncul warna atau motif batiknya, dan biasanya hanya berwarna kain dasarnya saja. Jadi warna dan motifnya itu tidak sampai tembus ke belakang ya. Nah, untuk ciri khas yang keempat pada batik print, yaitu batik print ini mengeluarkan bau tekstil yang sangat menyengat. Tidak seperti batik cap ataupun batik tulis yang berbau atau mengeluarkan aroma malam atau lilin yang sudah dibakar ataupun dilakukan prorodan. Pada batik print ini baunya itu sama seperti bau tekstil dengan aroma obat yang sangat menyengat. Nah, ciri khas yang kelima pada batik print ini, harganya tentunya jauh lebih murah daripada batik cap. Kenapa? Karena itu tadi untuk proses batik print ini satu kali prosesnya bisa menghasilkan ribuan kain, dan pastinya sangat efisiensi dalam hal biaya karena tidak menggunakan bahan-bahan seperti yang dilakukan pada proses pembuatan batik cap dan batik tulis seperti lilin ataupun pewarna batik alami pada umumnya. Nah, ciri khas yang keenam yang terakhir yang menjadi ciri khas batik print adalah karena cenderung prosesnya ini sangat mudah dan bisa menghasilkan ribuan dalam satu waktu proses, maka batik print ini keberadaannya di pasaran amat sangat banyak, sehingga akan kamu temui banyak batik print yang dengan motif yang sama di pasaran, dan karena ini sehingga menimbulkan kesamaan penggunaan dengan orang-orang lain. Seperti itu. Sudah jelaskan ciri khas dari batik print apa saja.
Nah, batik lovers, kita jelaskan lagi di sini ya. Untuk batik print tadi, sebetulnya batik print tidak layak untuk disebut sebagai batik print. Seharusnya penyebutannya adalah tekstil bermotif batik. Karenanya UNESCO juga sudah menjelaskan bahwa batik adalah yang menggunakan lilin atau malam pada prosesnya. Nah, sudah jelas ya batik lovers. Nah, selain ketiga jenis batik yang sudah kita jelaskan tadi, ada satu jenis nih yang merupakan penggabungan dari jenis batik, yaitu batik cap kombinasi tulis. Nah, sama halnya seperti dengan namanya, batik cap kombinasi tulis pada prosesnya menggunakan teknik cap dengan tembaga yang berukuran 20 x 20 cm tadi, dan juga dikombinasikan dengan menggunakan canting tulis, baik dilakukan pada saat membatiknya ataupun pada saat pewarnaannya. Nah, sudah jelas ya batik lovers tentang perbedaan yang signifikan antara jenis-jenis batik, batik cap, batik print, dan batik tulis tadi. Nah, batik lovers, mungkin dari penjelasan tadi, batik lovers masih ada yang agak meraba-raba ya tentang ciri khas dari ketiga jenis batik tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan review aja langsung bagaimana sih perbedaannya batik-batik tersebut. Yuk langsung aja. Ini kita untuk sampel yang pertama adalah jenis batik tulis. Nah, batik tulis itu bentuknya seperti ini. Biasanya kain yang digunakan ini adalah berjenis kain mori khusus untuk tulis. Biasanya jenisnya tari kupu ataupun primissima yang super ataupun bercolissima. Nah, biasanya harganya juga pastinya lebih mahal. Ini kerapatannya jauh lebih rapat dan konsentrasi kainnya jauh lebih banyak, sehingga dia kalau dipegang ininya empuk ya, kerasa katunnya, serat katunnya. Nah, biasanya seperti ini, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk batik tulis ini, untuk motif dan warnanya itu akan sedikit sama persis dengan yang bagian belakang. Nah, kita bisa lihat di sini bagian belakangnya seperti ini, sama persis dengan bagian depan. Nah, hampir serupa. Jika kita tidak bisa membedakan dan akan menjahit dengan batik tulis ini, kita harus lebih waspada ya. Bisa-bisa di bagian belakang kain ini bisa menjadi bagian depan bajunya. Nah, kita harus jeli banget, penjahitnya juga harus jeli banget. Gimana cara membedakannya sih? Ini sih biasanya ada bekas-bekasnya sedikit atau yang tidak rapi sekitar 20% dari bagian depannya. Nah, udah cukup jelas ya untuk batik tulis ini. Nah, biasanya motif-motif yang digunakan juga walaupun homogen atau berpola ini biasanya amat sangat detail, karena itu tadi menggunakan canting tulis. Nah, seperti itu aja perbedaan yang signifikan yang bisa membedakan dengan jenis batik lainnya. Oke, selanjutnya untuk review produk yang kedua, untuk batik cap. Selanjutnya kita ambil sampel batik cap yang pastinya berbeda dengan batik print. Nah, biasanya batik cap itu seperti ini contohnya. Kain yang digunakan karena harganya relatif terjangkau. Ini kainnya juga tentunya berbeda dengan jenis kain yang digunakan pada batik tulis. Nah, biasanya capnya desainnya ini berulang karena alat yang digunakan atau cap tembaga yang digunakan tadi berukuran minimal 18 x 18 cm ataupun 20 x 20 cm, sehingga jika dilakukan pengecapan di atas kain ini motifnya akan berulang. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan adalah contoh motif tabur atau non geometris. Nah, untuk di bagian kain, dalam kain batiknya sendiri sebetulnya hampir tidak jauh berbeda dengan tulis. Artinya motif pada batik cap ini juga terlihat pada bagian dalam, walaupun memang agak sedikit pecah-pecah atau tidak sempurna. Nah, ini pastinya batik lovers harus bisa membedakan. Tapi walaupun memang seringkali jika pemprosesannya
sangat baik atau sangat bagus dan sesuai SOP, biasanya juga ada yang seringkali menganggap bagian dalam dari batik cap ini adalah sama dengan bagian luarnya. Jadi batik lovers jangan salah jahit ya kalau dibuat baju. Nah, mungkin itu aja penjelasan atau perbedaan dari batik cap ini. Nah, selanjutnya untuk print motif batik atau yang disebut dengan batik print di pasaran, pengen tahu reviewnya seperti apa? Yuk kita simak. Nah, saya ada contoh kali ini untuk batik print. Nah, kita lihat ya detailnya seperti ini. Sekilas sama saja seperti batik tulis ataupun batik cap. Namun ini sebetulnya motifnya lebih detailnya lebih rapi dan hampir tidak ada kesalahan pada setiap detail motifnya. Nah, untuk yang belum bisa membedakan antara dua jenis batik tadi, cap dan tulis dengan batik print, batik lovers bisa langsung cek aja dari kainnya, biasanya jauh lebih kasar ataupun kalaupun halus itu kita lihat aja bagian belakangnya ini benar-benar berwarna putih seperti ini. Nah, seperti kain sablon yang hanya tampak bagian atasnya saja. Nah, batik lovers bisa lihat detailnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi warna ataupun motif tidak muncul atau tembus di bagian belakang sama persis. Namun sekilas lebih banyak dominan yang muncul adalah warna kain. Nah, seperti ini. Nah, batik lovers, walaupun batik print ini karena batik print ini sangat rapi sekali seperti ini kurang lebih. Jadi di Indonesia sendiri banyak sekali permintaan untuk batik print atau print motif batik ini karena selain harganya yang sangat murah dan dapat dijangkau dan juga kainnya ini memang cantik ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa batik print juga ini memiliki motif-motif yang cukup bagus. Namun kelemahannya karena produksinya dalam jumlah ribuan pieces dalam satu waktu produksi, sehingga memungkinkan untuk sama nih motifnya dengan yang orang lain pakai, jadi benar-benar seragam. Nah, kita kalau misalnya ketemu di kondangan bisa jadi motif yang kita pakai sama ya, karena batik print ini ya itu tadi produksinya dalam jumlah ribuan dan distribusinya pastinya udah banyak di seluruh Indonesia. Nah, itu aja mungkin penjelasan atau perbedaan yang signifikan dari tiga jenis batik yang kita ulas hari ini. Nah, batik lover, sebenarnya batik print atau print bermotif batik ini memang tidak layak untuk disebut sebagai batik karena yaitu prosesnya dalam prosesnya tidak menggunakan tembaga ataupun malam seperti yang digunakan pada batik cap dan batik tulis. Namun keberadaan batik print ini juga memberikan warna dan keberagaman di dunia perbatikan khususnya di Indonesia. Nah, dari ketiga perbedaan jenis batik yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana batik lovers akan memilih batik cap, batik tulis ataupun batik print? Yuk kita coba lestarikan dan bantu pengrajin di Indonesia untuk terus menggunakan batik cap dan juga batik tulis. Jika menggunakan batik print ataupun print motif batik ini tentunya akan menggerus tenaga manusia ataupun pengrajin yang dialihkan ke tenaga mesin. Oke, batik lovers, gitu aja ulasan kita kali ini tentang perbedaan yang signifikan antara tiga jenis batik, yaitu batik print, batik tulis, dan juga batik cap. Sudah cukup jelas bukan? Nah, buat kamu yang pengen kita bahas tentang apa di channel ini, silahkan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.